Memang orang-orang soleh itu, orang-orang ulama-ulama kita dari dulu mengajarkan kalau pengen bikin sesuatu itu menarik, silahkan dibuat teka-teki. Nah itu namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya ilghaz. Walihada yulghazu, dan karena keterangan ini yulghazu, dibuat satu teka-teki. Wa yuqalu, dan diucapkan. Ini teka-tekinya seperti ini. Lana saumu naflin, kita itu mempunyai satu puasa sunnah. Yushtaratu fihi tabitun niyah, yang disyariatkan di dalamnya untuk menginapkan niat. Tuh. Jadi kan yang tadi saya bilang, sebenarnya konsep awalnya, peraturan awalnya, kalau puasa sunnah itu niatnya walaupun jam 11 siang juga sah. Yang penting belum zuhur. Seperti itu. Tapi ini ada nih, makanya dibuat teka-teki. Ada puasa sunnah, tapi dia disyariatkan, disyaratkan harus tabitun niat, harus menginapkan niat, harus niat dari malam hari. Nah jawabannya apa tuh? Jawabannya yang tadi, yang dimaksud dengan lana saumu naflin yustaratu fihi tabitun niat. Jawaban dari teka-teki itu adalah puasanya anak kecil di bulan Ramadan. Walaupun puasanya menjadi puasa sunnah, tapi tetap harus ikut peraturannya bulan Ramadan, yaitu tabitun niyah. Seperti itu. Walau syakka, kemudian ketika ada seseorang yang ragu-ragu, hal waqa'at niyatuhu, apakah niatnya itu terjadi qoblal fajri, sebelum fajar, au ba'dahu, atau setelah fajar. Jadi ada orang ragu-ragu, dia tadi saya niat itu sebelum fajar atau setelah fajar, sebelum subuh atau setelah subuh. Maka konsekuensinya lam tasihha an-niyatu, niatnya tidak sah. Tidak sah tuh niatnya tuh. Kalau dia ragu-ragu, saya tadi niatnya sebelum fajar atau setelah fajar, sebelum fajar atau setelah fajar, itu nggak sah. Karena kalau kita belajar kaidah fikih, nanti ada kaidahnya, kaidah yang bermain di sini adalah al aslu adamun niyah qoblal fajri. Berarti al aslu al adam nanti yang bermain. Hukum asalnya adalah dia belum niat sebelum fajar, seperti itu. Bikhilafi ma, berbeda dengan satu kasus. Launawa, ketika ada seseorang yang niat, thumma syakka, kemudian dia ragu-ragu, hal tola'a al-fajru, apakah fajar itu sudah terbit amla atau belum. Jadi dia sudah niat, ada orang sudah niat di malam hari, misal jam 3:30 atau jam 4 dia niat. Setelah selesai niat, dia ragu apakah sudah terbit fajar atau belum. Seperti itu. Maka ini sah niatnya. Karena apa? Sama, kaidahnya sama. Al aslu al adam. Maksudnya gimana? Al aslu adamul fajri. Al aslu adamul fajri, belum fajar. Atau kita pakai kaidah yang lain. Al aslu baqa'u makana ala makana. Berarti kaidahnya adalah al aslu baqa'ul lail. Hukum asalnya masih malam. Akhirnya dalam kasus ini sah. Itu. Kasus yang kedua tadi ada orang niat, kemudian setelah niat dia ragu-ragu apakah sudah terbit fajar atau belum. Maka nanti sah niatnya dan dihukumi belum terbit fajar. Kenapa? Karena al aslu adamul fajri. Hukum asalnya adalah belum terbit fajar. Seperti itu. Itu keterangannya dari kitab Fathul Mu'in. Sighatu niyati shaumi. Sekarang kita membahas tentang sighat niat puasa. Sighatu niyatu shaumi ayyaqula. Sighat niat puasa itu diucapkan. Seseorang mengucapkan apa yang diucapkan untuk menjadi sighatnya niat puasa ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu. Ini sighat pertama. Jadi kalau semisalnya ada orang yang masih pengen bacanya pakai fathah Ramadhana, caranya gini nih, pakai infi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana fi hadhihi sanati, pakai fi. Itu bener dibacanya Ramadhana. Kenapa? Karena Ramadhana itu isim ghairu munsharif. Dan isim ghairu munsharif itu khofatnya atau jernya menggunakan fathah.
dan dia tidak diidhofahkan Ramadhana fi hadhihi sanati. Seperti itu. Tidak diidhofahkan. Tapi kalau misalnya pengen dihilangin fi-nya, huruf fi itu pengen dihilangin, bacanya bukan Ramadhana lagi, tapi bacanya Ramadhani. Karena apa? Karena dia diidhofahkan. Jadi bacanya gimana? Kalau fi-nya hilang, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu diidhofahkan. Yang namanya isim ghairu munsharif, kalau dia sudah diidhofahkan, itu nanti jernya kembali menjadi dengan kasroh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Wa jurra bil fathati, dan bacalah jer dengan menggunakan fathah ma la yansharif terhadap isim-isim yang ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Catatannya malam yudhaf selama tidak diidhofahkan, au yaku ba'da al-radif, atau selama dia itu tidak bersamaan dengan al. Nah, karena pada kasus ini sudah diidhofahkan, akhirnya bacanya bukan lagi Ramadhana tapi Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau masih pengen juga bacanya pakai fathah, bilangin, tambahin fi. Nah, kayak gitu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Nawaitu, saya niat shauma ghadin, puasa besok hari, an ada'i fardhi syahri ramadhana, untuk melaksanakan kefarduan puasa bulan Ramadan, fi hadhihi sanati, pada tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian launawa, ketika ada seseorang yang berniat lailatul tsalatsina, pada hari tanggal 30 min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Jadi ada orang niat malam tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu kan Yaumus Syak namanya. Yaumus Syak. Masih ada suatu kebingungan antara memang benar-benar besoknya itu 30 Sya'ban atau besoknya 1 Ramadan. Nah, itu orang niat tuh di situ tuh. Pada malam tanggal 30 daripada bulan Sya'ban. Yang mana besoknya masih nggak tahu apakah 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Niatnya gimana? Niatnya shauma ghadin naflan. Saya niat besok puasa sunnah, in kana minhu, kalau misalnya besok masih bulan Sya'ban. Jadi niatnya gitu tuh, saya besok niat puasa sunnah kalau misalnya besok masih bulan Sya'ban. Wa illa famin Ramadan, kalau misalnya besok bukan bulan Sya'ban, maka saya niat puasa Ramadan. Nah, niatnya begitu. Saya niat puasa besok hari sunnah kalau misalnya masih Sya'ban. Tapi kalau besok Ramadan, ya udah, saya niat puasa Ramadan. Jadi niatnya ditaklek seperti itu. Maka sah niatnya lahu bagi seseorang tersebut naflan, tapi sahnya hanya berupa puasa sunnah. Besok kalau dia ngerjain puasa, itu puasanya puasa sunnah. Kenapa? Li'annal asla baqa'u Sya'ban, karena hukum asalnya adalah tetapnya bulan Sya'ban. Seperti itu. Nah, niatnya itu bisa sah menjadi sunnah puasanya. Catatannya malam yabin, ketika belum jelas annahu, bahwasanya besok itu min Ramadhana, termasuk dari bulan Ramadan. Tapi kalau sudah jelas besoknya bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, maka konsekuensinya fala yasihu, maka puasanya tidak sah. Tuh, kalau ada orang niat begitu, saya niat besok puasa, kalau misalnya besok masih bulan Sya'ban, maka puasa saya sunnah. Tapi kalau besok udah Ramadan, maka saya puasa Ramadan. Nah, itu nanti nggak sah niatnya dan juga puasanya kalau ternyata besoknya benar-benar bulan Ramadan. La fardon, tidak sah sebagai puasa fardu, wala naflan, dan tidak sah sebagai puasa sunnah. Alasannya kenapa? Ini nih, id Ramadhanu, karena sesungguhnya bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu layak balu ghairahu, tidak menerima terhadap selainnya. Jadi kalau pengen puasa Ramadan, niatnya harus mantep,
nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Saya niat puasa Ramadan wajib tuh. Tapi kalau dia puasanya niatnya itu dicampur-campur, saya niat besok puasa Sya'ban, puasa sunnah kalau masih Sya'ban, dan puasa Ramadan kalau udah Ramadan. Nah itu kan berarti dicampur-campur. Dicampur-campur antara mau puasa sunnah sama puasa wajib. Maka kalau seperti itu tidak sah puasanya. Kalau misalnya benar-benar besoknya itu sudah Ramadan. Alasannya id Ramadan la yaqbalu ghairahu. Karena bulan Ramadan puasanya itu tidak menerima niat yang lain. Harus mantep niat untuk melaksanakan yang namanya itu puasa di bulan Ramadan. Busyrul karim. Idza kana min adat, idza kana ketika ada siapa man orang adatuhu yang mana kebiasaan orang tersebut ayyasuma berpuasa siapa orang tersebut yaumal itsnaini pada hari Senin. Jadi sekarang ada kasus baru. Kasusnya itu ada seseorang yang mempunyai kebiasaan untuk berpuasa di hari Senin gitu. Aw Arafata atau dia mempunyai kebiasaan berpuasa di hari Arafah. Aw ayya yaumin atau di hari manapun masnunin yang disunnahkan untuk berpuasa. Semisal hari Kamis, dia mempunyai kebiasaan puasa di hari Kamis tuh. Tapi wa nasiya dzalikal yauma, pada suatu hari dia lupa. Ternyata ini hari Senin semisal, seperti itu. Dia lupa tuh. Jadi ada orang punya kebiasaan puasa di hari Senin dan pada suatu hari padahal hari Senin tapi dia lupa kalau itu hari Senin. Seperti itu. Wa aftara, akhirnya karena dia lupa itu hari Senin, dia pagi-pagi makan. Wa aftara, enggak puasa tuh dia. Pagi-pagi dia makan nasi uduk, dia makan jengkol dan lain sebagainya. Pokoknya pagi-pagi dia makan dan tuh enggak puasa. Wa aftara fi shabahihi, dia makan di pagi harinya, seperti itu. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah enak makan, udah kenyang tuh perut, dia udah rapih makan 2 piring nasi uduk sama semur jengkol. Setelah itu tsumma ba'da dzalika tadzakkara, dia ingat tuh. Dia ingat, ya Allah, iya sekarang hari Senin. Kok saya biasanya puasa tadi saya makan? Ya Allah, ingat saya sekarang hari Senin gitu. Dan ingatnya itu qoblaz zawali, sebelum matahari itu tergelincir. Maksudnya gimana? Sebelum zuhur. Qoblaz zawali itu sebelum zuhur. Dia ingat sebelum zuhur. Maka konsekuensinya apa? Jazalahu ayyan wiya as-sauma. Boleh baginya untuk niat puasa. Boleh tuh, walaupun pagi harinya udah makan semur jengkol sama nasi uduk, kalau dia ingat dan punya kebiasaan puasa di hari tersebut, boleh tuh buat niat puasa. Jam 9 pagi misal, habis selesai kenyang-kenyangnya tuh, wah ya Allah, nawaitu shauma, saya niat puasa sunnah. Boleh tuh, enak. Sahurnya jam 9 pagi, lumayan, kuat dah tuh puasanya. Nah terus seperti apa? Selanjutnya wal imsaka, dan dia boleh untuk menahan dirinya baqiyatan nahari, di sisa harinya. Maksudnya gimana? Ya udah, berarti dia puasa tuh sisanya dari mulai jam 11 pas dia ingat, ya Allah iya ini sekarang hari Senin, terus dia niat puasa, ya udah, habis itu udah puasa aja sampai maghrib. Sah nggak puasanya? Sah nggak? Sah. Wa shahha shaumuhu, dan puasanya itu hukumnya sah. Enak agama kita, nggak mempersulit seperti itu. Jadi kalau kita punya kebiasaan untuk puasa Senin Kemis, pura-pura lupa aja, pura-pura lupa. Ya kagak boleh kalau pura-pura lupa. Kalau lupa beneran baru boleh. Beneran tuh lupa, enak banget baru bangun tidur jam 10 pagi, terus makan dah tuh nasi uduk. Habis makan nasi uduk jam 11, jam setengah 12 baru ingat, ya Allah iya sekarang hari Senin. Ya udah niat aja tuh puasa. Niat puasa, setelah itu lanjutin dah tuh, gak usah makan, gak usah minum sampai maghrib. Sah nggak? Sah. Sah puasanya. Seperti itu. Syurutus shaumi ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya puasa. Al-awwalu, yang pertama, al-bulughu,
itu al-bulughu ay al-awwalu, mentakdirkan mubtada. Al-awwalu al-bulughu, yang pertama itu baligh. Syarat puasa yang pertama sudah baligh. Akhirnya wayasihu, tapi puasa itu bisa sah minasobi, dari anak kecil, al-mumayyizi, yang sudah tamyiz. Tapi wala yajibu alaihi, tidak wajib bagi anak kecil tersebut untuk berpuasa. Jadi puasa itu untuk orang yang baligh wajibnya. Kalau ada anak kecil umur 7 tahun dia puasa, sah nggak? Sah. Tapi wajib apa enggak? Enggak wajib. Wala yajibu alaihi, seperti itu. Tapi ini nih yang harus diperhatikan nih. Walakin ala wali amrihi, tetapi wajib bagi orang tuanya, wali amrihi atau orang yang menguasai terhadap perkaranya, ya gampangnya orang tuanya. Wajib bagi orang tuanya, ayah ibunya, ayat murahu, untuk memerintahkan anak kecil tersebut bisyami, untuk berpuasa. Ketika apa wajibnya? Idza kana indahu al-quwwatu, ketika memang anak kecil tersebut punya suatu kekuatan, wal istita'atu, dan kemampuan untuk menjalankan puasa. Walau ba'da ayyamin, walaupun puasanya cuma sampai zuhur. Makanya yang udah bener ajaran orang-orang tua kita. Saya ingat banget dulu masih kecil, disuruh puasa tapi zuhur buka puasa aja, nggak apa-apa. Ternyata emang anjuran dari syariat seperti itu. Wajib tuh bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk berpuasa, walaupun cuma setengah hari, walau ba'du ayyam. Jadi kita harus bersyukur anak-anak yang dulunya pernah puasa sampai zuhur. Ternyata emang sama syariat sudah diperbolehkan seperti itu, bahkan dianjurkan. Walau ba'du ayyamin, di sini pakai ghoyah. Yang namanya ghoyah itu nihayatus syai'. Berarti udah bagus. Udah bagus. Kita udah mau puasa walaupun cuma setengah hari, seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan buat orang tua nih, memerintahkannya walakin min ghairi dharbin, tanpa adanya pemukulan. Jangan dipukul tuh anak. Kalau masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, suruh aja puasa. Perintah. Tapi jangan pakai dipukul. Sampai kapan? Hatta yablugha 'asyrata sinina, sampai anak kecil itu mencapai umur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, fa ba'daha yadribuhu, maka setelah berumur 10 tahun, si orang tua boleh untuk memukul anaknya ala targihi, ketika tidak melaksanakan puasa. Seperti itu. Boleh tuh dipukul. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab fikih kita, pukulannya juga ada ketentuannya. Jangan asal-asalan orang tua main mukul-mukul aja sampai berdarah dan lain sebagainya, nggak boleh. Sama syariat dikatakan memang orang tua boleh mukul anaknya, bahkan disuruh mukul tuh kalau udah 10 tahun lebih. Tapi pukulannya itu yang ghairu mubarrih, tuh, yang tidak menyakitkan. Bidarbin ghairi mubarrihin, itu dengan satu pukulan yang tidak menyakitkan terhadap anaknya. Maksudnya apa? Dihindari tuh area-area yang berbahaya seperti wajah, perut, dan lain sebagainya. Pukul aja tangannya dipukul nggak apa-apa. Tapi kalau wajahnya, perutnya jangan, karena bisa membahayakan. Nah, ketentuan ini kalau udah 10 tahun nanti dipukul, qiyasan, itu dikiaskan, disamakan alas sholati, terhadap hukumnya sholat. Sholat kan gitu juga. Kalau udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu udah harus diperintahkan untuk sholat, tapi dengan tanpa adanya pemukulan. Tapi kalau udah 10 tahun masih kagak mau sholat aja, pukul aja tuh orang, pukul aja tuh anak. Biar apa? Biar dia ada rasa takut untuk meninggalkan sholat. Seperti itu. Itu namanya ta'dib, tarbiyah. Itu tarbiyah yang memang sudah diajarkan oleh syariat, pendidikan yang memang diberikan oleh syariat seperti itu. Wahada, dan hukum ini itu adalah madhabus Syafi'i, madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Idza balagha as-sabiyyu, ketika ada seorang anak kecil yang baligh,
Ada seorang anak kecil yang balik, iman dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi awalnya dia belum balik itu, umurnya mungkin 12 tahun. 12 tahun, pagi-pagi belum balik, belum mimpi basah, dia belum ihtilam. Terus pagi-pagi dia tidur lagi puasa tuh. Bangun-bangun siang-siang ternyata ihtilam dia, mimpi basah. Kan berarti balik itu dia. Berarti anak kecil itu baliknya dalam keadaan berpuasa. Maka ada perkhilafan dalam menanggapinya. Itu hukumnya gimana tuh? Fasohihu, maka menurut qaul yang sahih, menurut qaul yang benar, annahu, bahwasanya yalzamuhu itmamuhu, wajib bagi anak kecil tersebut yang sudah balik untuk menyelesaikan, menyempurnakan puasanya. Wala qodha, dan gak wajib diqodho. Seperti itu, gak harus diqodho, gak harus diqodhoin. Udah cukup tuh puasanya. Tapi waqala Ibnu Suraij, menurut pendapatnya Ibnu Suraij, annahu yustahabbu itmamuhu, bagi anak kecil yang balik ketika puasa itu hanya disunnahkan untuk menyempurnakan puasanya. Cuman disunnahkan tuh. Wa wajaba al-qadha, tapi wajib buat dia mengqadai puasanya, seperti itu. Li'annahu lam yanwi al-fardhu, karena sesungguhnya anak kecil tersebut lam yanwi al-fardhu, tidak niat puasa fardu. Seperti itu. Kan tadi disebutkan tuh, anak kecil ketika dia niat puasa bulan Ramadan, yaqa'u naflan, puasanya akan menjadi puasa sunnah. Akhirnya berarti si anak kecil yang balik di tengah jalan ketika lagi puasa, dia puasanya sebenarnya puasa sunnah. Seperti itu. Karena awalnya dia puasa pakai puasanya anak kecil, sedangkan puasanya anak kecil itu yaqa'u naflan, menjadi puasa sunnah. Akhirnya kalau menurut Ibnu Suraij, nanti dia wajib mengqadha puasanya, karena dia itu niatnya niat sunnah, bukan niat wajib. Seperti itu. Tapi kalau menurut qaul sahih, udah cukup tuh puasanya, tinggal disempurnakan sampai maghrib dan tidak ada qadha baginya. Atsani al-aqlu, al-aqlu ay atsani al-aqlu. Sekarang yang kedua daripada syarat-syaratnya puasa itu adalah al-aqlu, berakal. Yajibu, wajib, alal aqili, atas orang yang berakal untuk berpuasa. Yajibu, wajib apa saum? Yajibu apa saum? Wajib puasa alal aqili, bagi orang yang berakal. Ammal majnunu, adapun orang yang gila, orang yang majnun, fala yajibu alaihi, maka tidak wajib berpuasa alaihi, bagi orang yang majnun tersebut. Idza kana al-jununu, ketika gilanya, majnunnya itu mutbiqon, terus menerus. Jadi sepanjang hari dia gila terus, maka nggak wajib tuh buat dia puasa. Bahkan wala yasihu, dan tidak sah puasa minhu, dari orang gila tersebut. Walaisa, dan tidak ada alaihi, bagi orang gila tersebut al-qadha'u, kewajiban untuk mengqadha'i puasanya. Nggak wajib buat si orang gila itu untuk mengqadha'i puasanya. Seperti itu. Wayajibu, dan wajib as-shaumu, untuk berpuasa alal qadiri, atas orang yang mampu, hissan wa syar'an. Nah itu tinjauan qadir, tinjauan mampu untuk berpuasa dari dua aspek. Yang pertama hissan, secara kelihatan, wa syar'an, dan secara syariat. Sekarang yang pertama dulu, wa makna hissan, adapun makna dia itu mampu secara hissan, secara kelihatannya. Itu gimana? Ayyutikuhu, maksudnya dia mampu untuk melaksanakan puasa. Kharaja bidzalika, dikecualikan dari orang-orang yang mampu secara hissan, itu adalah asyaikhu, satu orang tua, al-haramu, yang sudah pikun. Orang tua yang pikun tuh tidak dikatakan orang yang qadir hissan, tidak dikatakan orang yang mampu secara hissan. Wal mar'atul ajuzu, dan seorang perempuan yang sudah tua, nenek-nenek berarti. Bi'an kanat, gambarannya gimana? Bi'an kanat tulhikuhum masyaqqatun, atau talhaquhum masyaqqatun, dengan gambaran akan menemukan suatu masyaqqah, kesulitan, syadidatun, yang sangat-sangat
ketika mereka itu berpuasa. Tuh. Jadi orang tua yang sudah pikun, perempuan yang sudah tua itu dianggap sudah tidak qadir secara hisan, secara kelihatan. Ketika dia itu memang nanti akan ada masyaqqah, satu kesulitan yang sangat-sangat ketika dia berpuasa. La yahtamilunaha, yang mana mereka semua asyaikhul haram dan juga mar'atul ajuz itu tidak mampu untuk menanggung kesulitan tersebut. Tapi ini yang harus diperhatikan nih. Ntar ada yang nanya, al mar'atul ajuz maksudnya nenek-nenek umur berapa tuh yang gak wajib puasa? Oh ternyata walaisa al ibratu bisinni, yang jadi patokan bukan usia. Tuh. Gak ada patokan usia. Nenek-nenek umur 80 tahun berarti dia udah gak dikatakan qadir hisan, gak seperti itu. Yang harus diingat itu tuh, walaisa al ibratu bisinni, bukanlah yang menjadi tolak ukur patokan atau yang menjadi anggapan dia itu masih kuat atau tidak adalah umurnya, bal bil qudrati, tapi yang menjadi patokan adalah kekuatannya. Seperti itu. Kalau ada orang umurnya 60 tahun tapi udah talhaqahu masyaqqatun syadidah, kalau dia puasa kayaknya berat banget, ya udah nggak wajib berarti buat dia puasa. Seperti itu. Tapi ada orang 80 tahun masih kuat banget dah puasa, nggak ada kesulitan sama sekali, maka wajib buat dia puasa. Karena al-ibrah laisa al-ibrah bisinni bal bil qudrati. Seperti itu. Fayalzamu haula'i, maka kalau misalnya mereka orang-orang tua itu tidak berpuasa, apa yang wajib buat mereka? Wajib buat mereka angkul liyaumin, dari setiap hari yang ditinggalkan, muddu ta'amin, satu mud makanan pokok, min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok yang biasa digunakan di negara tersebut. Nah inilah yang dikatakan dengan bayar fidyah. Seperti itu. Jadi satu hari yang ditinggalkan satu mud, 2 hari 2 mud, 3 hari 3 mud, dan seterusnya. Itu. Wa kadzalika, begitu juga nanti wajib untuk membayar fidyah 1 mud setiap harinya. Buat siapa? Alladzi indahu maradun, buat orang-orang yang mana orang tersebut punya suatu penyakit, yang mana penyakit itu la yurja bur'uhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya durru ma'ahu asomu, yang akan berbahaya bersamaan dengan penyakit tersebut ketika dilaksanakan puasa. Ada orang punya suatu penyakit yang mana penyakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kayaknya udah bakal meninggal ini orang, nggak bakal bisa nih diharapkan kesembuhannya, kata dokter udah nggak bisa sembuh, maka orang itu nanti nggak usah puasa. Tapi setiap 1 hari yang dia tinggalkan wajib bayar fidyah, bayar mud. Seperti itu. Wa amma syara'an, adapun tinjauan kuat secara syariat itu mengecualikan apa saja? Kharaja bidzalika, terkecualikan dari orang-orang yang bisa melaksanakan puasa secara syariat. 1, al-haidu, orang yang haid. 2, wan nufasa'u, orang yang nifas. Orang haid, orang nifas itu secara syariat dia terhalang untuk melaksanakan puasa. Kalau kita belajar usul fiqih ini namanya azimah. Nanti ada rukhsah, ada azimah. Kalau buat orang haid, buat orang nifas itu bukan rukhsah, bukan satu keringanan dia nggak puasa, itu namanya bukan rukhsah, tapi namanya azimah. Kalau kita paham apa pengertian azimah, azimah itu adalah al-intiqal minas suhulah ila su'ubah. Tuh, dikatakan seperti itu kalau kita belajar usul. Yang dimaksud azimah adalah al-intiqalu minas suhulah ila uzubah, ila su'ubah. Perpindahan dari yang awalnya gampang menjadi susah. Tuh orang haid biasanya dia itu puasa, nggak boleh puasa. Itu bukan malah gampang, malah susah. Tuh, sama syariat dibilangnya kayak gitu. Makanya masuknya ke azimah nanti, bukan ke rukhsah. Jadi orang yang biasanya puasa terus dia kagak boleh puasa tuh. Ya Allah, saya kan pengen puasa, ya Allah kok kagak boleh sih? Kan berarti dia mendapatkan satu kesulitan. Seperti itu. Sama aja kayak orang yang biasanya main bola di lapangan sore-sore, terus sama orang tuanya nggak boleh tuh main bola. Udah lu di rumah aja, nggak boleh main bola. Tuh seneng apa susah? Susah.
Sama, orang biasanya puasa, ini kagak boleh puasa. Makanya itu namanya azimah, al-intiqal minas suhulah ila su'ubah, seperti itu. Itu kalau kita belajar usul fikihnya seperti itu. Fala yasihu minhuma as-shaumu, maka tidak sah dari orang-orang yang haid dan dari orang-orang yang nifas untuk melaksanakan puasa. Bal yahrumu, tapi haram, bahkan haram puasa tersebut alaihima, bagi kedua orang itu, bagi orang haid, bagi orang yang nifas. Wa yajibu, dan wajib alaihima, atas keduanya, orang yang haid, orang yang nifas, untuk apa? Al-qada'u, untuk melaksanakan qada. Tapi ini wa qada'uhuma, adapun mengqada puasa bagi orang haid, bagi orang nifas, itu wajibnya alat tarohi, boleh dientar-entarin. Tuh, boleh dientar-entarin tuh. Orang yang haid, orang yang nifas emang wajib qada, bener. Tapi kewajibannya la alal faur, tidak harus cepat-cepat. Tapi alat tarohi, kewajibannya boleh dinanti-nantikan. Sama tuh seperti haji. Jadi dalam syariat kita, ini kalau kita belajar usul fikih lagi, dalam syariat kita itu nanti ibadah dibagi dua. Ada yang wajib alal faur, ada yang wajib alat tarohi. Ada yang wajib untuk langsung dilaksanakan ketika itu juga, harus cepat-cepat dilaksanakan. Contohnya seperti mengqada sholat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Tuh, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu wajib tuh buat dia mengqada sholatnya. Kewajibannya alal faur, harus cepat-cepat, harus cepat-cepat diqada. Ada lagi kewajiban yang alat tarohi. Alat tarohi boleh dinanti-nantikan. Contoh seperti orang yang meninggalkan sholat karena uzur. Misal dia ketiduran. Nah, orang ketiduran sampai bablas tuh. Tidur dari mulai sebelum zuhur, bangun-bangun abis asar, berarti kan dia nggak sholat zuhur. Dia wajib qada. Tapi kewajiban qadanya alat tarohi, boleh dinanti-nantikan. Nggak usah langsung. Itu. Nah, ini contoh lagi. Atau ya yang tadi saya bilang haji. Kewajiban haji itu alat tarohi. Haji itu wajib buat seorang muslim, semuanya wajib. Tapi nggak harus cepat-cepat, nggak harus tahun ini saya haji, nggak harus tahun ini saya haji. Boleh 10 tahun lagi boleh, 20 tahun lagi boleh. Karena kewajibannya itu alat tarohi. Yang penting udah punya niat, saya pengen haji, seperti itu. Sama juga nih, qada bagi orang yang haid dan orang nifas, qada puasanya itu alat tarohi, boleh dinanti-nantikan. Tapi catatannya ini, jangan dibilang qadanya boleh entar-entar, ya udah dientar-entarin banget. Ada catatannya juga. Catatannya malam yakti Ramadhanu akharu, selama belum datang bulan Ramadan yang lain. Kalau udah nyampe bulan Sya'ban, misal nih Ramadan tahun 1446 Hijriyah, si B punya tanggungan qada puasa karena haid 7 hari. Seperti itu. Terus aja tuh sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya belum diqadain aja. Kan kewajibannya alat tarohi, Ustaz. Boleh entar-entar. Tapi udah bulan Sya'ban dia belum qada juga. Nah, kalau udah bulan Sya'ban itu kewajiban yang awalnya alat tarohi akan berubah menjadi alal faur. Seperti itu. Akan menjadi kewajiban yang harus cepat dilaksanakan sama dia. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya sampai bulan Ramadan lagi dia belum qadain, wah itu nanti ada hukuman tambahan dari syariat. Seperti itu. Fa idza qaharat fi nahari Ramadan, ketika ada seorang perempuan yang suci di tengah hari bulan Ramadan, subuh-subuh masih haid, jam 9 pagi masih haid, jam 12 pagi suci dia. Suci itu, si perempuan itu suci. Maka sunnalaha al-imsaku baqiyatan nahari. Disunnahkan baginya dia, bagi perempuan tadi, untuk menahan, untuk berpuasa di sisa harinya. Kalau misalnya dia itu haidnya selesai jam 12 siang, ya udah, berarti mulai dari jam 12 siang sampai maghrib disunnahkan untuk berpuasa. Seperti itu. Ini biar pada benar, kita ngaji
Tujuannya untuk memperbaiki tata cara ibadah kita. Makanya sayang-sayang kalau kagak ngaji. Kitab ini lumayan bagus nih isinya. Banyak keterangan-keterangan yang diambil dari berbagai kitab, dirangkum dalam satu kitab yang sangat ringkas ini. Seperti itu. Ini keterangannya dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin lumayan tebal kitabnya. Tapi alhamdulillah kita bisa baca keterangannya di kitab seringkas ini. Kemudian asal itu yang ketiga dari syarat puasa apa? Al-iqamatu. Mukim. Dia mukim tuh. Syarat yang ketiga adalah mukim, iqamah. Terus berada di rumah. Fala yajibu, maka tidak wajib puasa alal musafiri bagi orang yang musafir. Bagi orang yang musafir, orang yang berpergian. Wa yajuzu, dan menang dan boleh lahu bagi orang yang musafir apa? Al-fitru, untuk membatalkan puasanya. Bahasa Jawanya mokel. Boleh mokel dia tuh. Boleh mokel. Dengan syarat apa? Bisyarti ayyakuna safaruhu tawilan, dengan syarat safar atau perjalanannya itu adalah perjalanan yang jauh. Seperti itu. Wa ayyakuna, dan adanya safar tersebut adalah safaron mubahan, perjalanan yang dibolehkan oleh syariat. Tuh. Fala yuftiru, maka tidak diperbolehkan untuk mokel, untuk membatalkan puasa, untuk tidak puasa. Siapa? Al-asi bis safar, orang yang maksiat bis safar. Ini harus difahamin. Kalau kita belajar ilmu fikih, nanti ada pembahasan. Ada yang namanya maksiat bis safar, pakai ba, bis safar. Ada yang namanya maksiat fis safar, pakai fa. Itu beda tuh. Tuh orang Arab keren. Ulama-ulama kita keren. Padahal cuma beda satu huruf. Ada maksiat bis safar pakai ba, ada maksiat fis safar pakai fa. Itu nanti hukumnya beda. Maksiat bis safar maksudnya gimana? Maksiat bis safar itu maksudnya saya pergi dari Jakarta menuju Surabaya, tujuan dari awalnya untuk bermaksiat. Itu namanya maksiat bis safar. Akhirnya kalau misalnya maksiat bis safar itu dari awal dia sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil keringanan sama sekali. Keringanan qashar sholat, keringanan membatalkan puasa, itu nggak boleh tuh. Kalau maksiatnya maksiat bis safar, dari awal memang sudah niat untuk melaksanakan maksiat, seperti itu. Ada lagi namanya maksiat fis safar. Kalau maksiat fis safar, saya pergi dari Jakarta ke Surabaya, niatnya pengen ke Sunan Ampel, pengen ziarah, kan bagus tuh niat awalnya. Tapi di tengah jalan mencong. Di tengah jalan kegoda dia, judi dulu dah, minum khamr dulu dah. Nah, itu namanya maksiat fis safar. Maksiat fis safar itu dari awal tujuannya baik, tapi di tengah perjalanan ada hal lain yang sorif an maksudihi, yang membelokkan dari tujuan awalnya. Dia di tengah jalan minum khamr dulu, ngapain dulu. Nah, tapi kalau yang maksiat fis safar dalam literatur fikih kita ternyata masih diperbolehkan untuk mengambil rukhsah. Itu bedanya. Maksiat fis safar itu masih boleh tuh dia untuk mengqashar sholat, masih boleh tuh buat dia untuk tidak puasa dan lain sebagainya. Itu beda. Padahal cuma beda ba sama fa, tapi hukumnya beda. Itulah ulama kita. Nah, yang maka tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa al-asi bis safar. Makanya bahasanya bis safar, bukan fis safar. Orang yang maksiat bis safar berarti gitu, dari awal dia sudah niat untuk bermaksiat. Famithlu safari al-mubahi, maka contohnya safar yang diperbolehkan itu adalah as-safarul wajibu, safar yang wajib, perjalanan yang wajib. Maksudnya apa as-safar al-wajib? Safar al-wajib itu 1. Haji, 2. Umroh, 3. Tolabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu masuknya safarul wajib, safar yang diwajibkan, tolabul ilmi.
Bapak ibu dari rumah datang ke Masjid At-Thahiri, niatnya pengen ngaji, jalan, safar. Itu namanya safarul wajib, safar yang diwajibkan oleh syariat. Wal mandub, dan juga yang dimaksud dengan safar mubah adalah safar wal mandub, safar yang disunnahkan. Contoh, kita pengen ziarah ke makam Rasulullah atau pengen ziarah ke makam-makam wali, itu nanti namanya safar yang mandub. Atau safar mubah. Safar mubah contohnya kita pengen tamasya, itu boleh tuh, kita pengen jalan-jalan, pengen ke pantai, tapi niatnya untuk tadabbur alam, melihat pemandangan, ya Allah, ciptaan Allah keren banget, bagus banget, itu boleh tuh, itu namanya safar mubah. Jadi kita berangkat ke Bali, berangkat ke Lombok misal, pengen ngelihat pantai, pengen ngelihat keindahan alam, itu namanya safar mubah. Yang mana safar mubah itu juga nanti hukumnya boleh untuk kita mengambil rukhsah seperti itu. Wa hunaka syartun, dan di dalam pembahasan ini tentang masalah berpergian ada satu syarat, mukhtalafun fihi, yang mana syarat tersebut dikhilafkan, ada perbedaan pendapat antara siapa? Indal Imam Syafi'i wa indal Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i pertama, indal Imam Syafi'i yu'tabaru syaratan. Menurut Imam Syafi'i satu syarat ini dianggap menjadi syarat. Wa indal Imam Ahmad, tapi menurut Imam Ahmad falaisa yushtaratu, tidak dianggap menjadi syarat. Tuh. Jadi di dalam kasus ini, di dalam kasus safar ada satu syarat yang dikhilafkan. Ada perbedaan pendapat antara dua imam. Menurut Imam Syafi'i ini menjadi syarat, tapi menurut Imam Ahmad ini bukan syarat. Apa tuh syaratnya? Wa huwa khurujuhu minal baladi qoblal fajri, yaitu adalah keluarnya orang tersebut, perginya itu minal balad, dari negaranya dia, dari kotanya dia, qoblal fajri, sebelum terbit fajar. Jadi malam hari berangkatnya. Kalau menurut Imam Syafi'i harus seperti itu. Berarti kalau misalnya ada orang yang berpergiannya jam 6 pagi setelah subuh, mau sejauh apa juga perjalanannya, tetap tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu kalau menurut Imam Syafi'i, karena syaratnya harus qoblal fajri, sebelum fajar perginya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad boleh. Menurut Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, itu boleh walaupun perginya jam 6 pagi. Perginya jam 6 pagi boleh dah tuh menurut Imam Ahmad. Walaupun perginya ba'da subhi, tetap diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti itu. Wa qad asyarna, dan kami mengisyarahkan atau kami menjelaskan ilal khilafi, terhadap khilaf tersebut, terhadap perbedaan pendapat tersebut, guna di dalam kitab ini untuk apa? Lihtiyajil amati, karena kebutuhan daripada orang-orang awam, bitaqlidihi, untuk mengikut terhadap pendapatnya Imam Ahmad. Tuh. Jadi pengarang kitab mengatakan kita harus tahu pendapatnya Imam Ahmad nih tentang diperbolehkan berbuka puasa atau tidak berpuasa walaupun berpergiannya ba'da subhi. Untuk apa? Agar itu memang menjadi satu kebutuhan daripada orang-orang awam. Tuh, seperti itu. Wa ma huwal afdal. Nah, sekarang ada pertanyaan. Wa ma huwal afdalu, apa yang lebih utama lil musafiri, bagi orang yang musafir? Al fitru, apakah lebih utama dia tidak berpuasa? Awil imsaku, atau lebih utama dia puasa? Indal imami Abi Hanifah al iftaru afdalu mutlaqan. Kalau menurut Imam Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah, al iftar berpuasa, al iftar berbuka puasa, tidak berpuasa, itu afdalu, lebih utama, mutlaqan, secara mutlak. Tuh, kalau menurut Imam Abi Hanifah, tidak puasa itu lebih utama secara mutlak bagi orang-orang yang berpergian, yang safar. Tapi wa indal Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, idza kana yatadarraru bisawmi, ketika memang orang tersebut merasa keberatan dengan sebab dia berpuasa,
akan ada doror bahaya ketika dia berpuasa fi safarihi dalam keadaan safarnya dia, wa talhaquhu bidzalika masyaqqatun dan akan mendapatkan suatu kesulitan dengan sebab dia berpuasa ketika berpergian, maka fal iftaru afdalu, orang itu tidak puasa hukumnya lebih utama. Amma idza kana la talhaquhu masyaqqatun, adapun ketika orang tersebut tidak menemukan satu kesulitan apapun dalam perjalanannya walaupun dia puasa, fal afdalu, maka yang lebih utama menurut Imam Syafi'i lahu baginya itu adalah as-siyamu, berpuasa. Wadzalika, dan kalau semisalnya dia memilih puasa itu musara'atun, lebih cepat, libara'atid dhimmati, untuk menggugurkan kewajiban. Iyalah, dia puasa berarti udah nggak punya tanggungan apa-apa. Kalau dia nggak puasa nanti punya tanggungan qada. Nah, itu maksudnya gitu, musara'atun libara'atid dhimmah. Wa ghutinaman li hadzal syahril karimi, dan mengambil seluruh jarahan yang ada di bulan yang mulia ini. Karena apa? Wa rubbama yamutu qoblal qada'i, terkadang ada orang tuh yang meninggalkan puasa, emang bener sih rukhsah nggak apa-apa, tapi dia itu belum sempat qada, udah terlanjur meninggal. Wa rubbama yamutu qoblal mauti, maksudnya dia meninggal sebelum mengqada puasanya. Itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ar-rabi'u, yang keempat, as-sihhatu, syaratnya puasa yang selanjutnya adalah sehat. Fal maridu fi shaumi thalathatu aqsamin. Nah, ini juga penting nih. Jangan ujuk-ujuk, aduh saya lagi sakit, saya nggak puasa nggak puasa. Boleh nggak puasa, nggak disyaratkan tuh. Syaratnya puasa harus sehat, berarti saya sakit, saya nggak boleh puasa. Saya boleh nggak puasa? Kagak begitu juga, ada ketentuannya. Ini penting. Fal maridu, orang yang sakit, fis shaumi, di dalam puasa, salah satu aqsamin, ada 3 bagian. Tuh, ada 3 macam tuh. Penyakit dalam permasalahan puasa ada 3 macam. Yang pertama, tarotan yukhafu al-halaku. Pada satu masa atau pada satu keadaan ada satu penyakit yang memang ditakutkan untuk dia itu meninggal. Kalau dia puasa takut meninggal, puasanya itu menyebabkan dia meninggal. Bi khabaril attibai, dengan kabar yang diberikan oleh dokter, al muslimin, yang muslim, afiqoh, yang bisa dipercaya. Dokternya itu muslim, bisa dipercaya. Jadi ada dokter muslim bisa dipercaya bilang, Bapak kalau misalnya Bapak puasa nanti Bapak takut meninggal, penyakitnya menyebabkan Bapak meninggal kalau puasa, seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, hukumnya gimana? Fahada yajibu lahu al-fitru, maka dengan penyakit ini, penyakit yang bisa menyebabkan meninggal, itu wajib bagi orang tersebut yang mempunyai penyakit itu untuk tidak berpuasa. Wajib tuh hukumnya, dia malah haram puasa. Karena apa? Karena bisa membahayakan nyawanya, seperti itu. Sedangkan maqasidus syariah yang utama adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa, seperti itu. Watarotan, dan ada satu keadaan di mana penyakitnya itu yukhafu ziyadatul marad, ditakutkan dengan puasa akan menambah sakitnya. Nggak bikin mati sih nggak bikin meninggal sih nggak, tapi kalau dia puasa nanti ziyadatul marad, penyakitnya nambah. Maka kalau seperti itu, wahada yajuzu lahu al-fitru, boleh bagi orang yang mempunyai penyakit ketika dia berpuasa akan membuat penyakitnya bertambah, boleh untuk dia tidak berpuasa, seperti itu. Tapi wala yajibu alaihi, enggak wajib bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa. Dalam artian kalau dia mau puasa tetap boleh saja. Watarotan yakunu maraduhu yasiron. Ini yang ketiga nih. Ada kalanya orang punya penyakit tapi penyakitnya penyakit ringan. Yalah cuman puyeng doang. Puyeng dikit kagak mau puasa. Radang dikit kagak mau puasa. Pilek dikit kagak mau puasa. Itu apa-apaan itu? Enggak boleh itu. Ini nih, watarotan yakunu maraduhu yasiron.